warahmatullahi wabarakatuh. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi nih di program Ngobrol Santai bareng saya Rika Anggraini sebagai moderator kali ini. Nah, saat ini saya sudah ditemani sama kakak-kakak cantik nih dari Universitas Jambi. Nah, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu nih sama kakak-kakaknya. Dari kakak yang nggak pakai kacamata dulu, boleh kenalan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kakak Dwi Ayu Lestari dari Universitas Jambi, program studi Administrasi Pendidikan angkatan tahun 2019. Senang bertemu dengan kalian. Oke, senang juga. Gimana nih kabar Kak Ayu? Alhamdulillah, kabar sekarang lumayan baik karena perkuliahan udah selesai ya. Jadi ini sebagai tugas terakhir, alhamdulillah. Selama di rumah aja, biasanya kuliah online. Kalau sekarang udah nggak ada jadwal, jadi cuman ya gitu-gitu aja. Oke, kalau pakai kacamata, siapa nih? Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama kakak Rizky Maulidianti Putri dari Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Jambi, tahun angkatan 2019. Gimana kabarnya? Sebelumnya, mohon maaf sebentar ya, lagi ada azan. Nih, Kak Rizky juga kayaknya. Oke, selanjutnya kita kenalan nih sama kakak yang pakai kacamata. Hai, perkenalkan nama kakak Rizky Maulidianti Putri dari Universitas Jambi, Prodi Administrasi Pendidikan tahun angkatan 2019. Oke, Kak Rizky gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik. Kegiatannya apa aja nih Kak selama pandemi? Karena kakak satu prodi dengan kakak Ayu, jadi kegiatannya sama aja sih dengan kakak Ayu. Oke. Jadi judul kita kali ini asik banget nih buat diobrolin Kak, yaitu mengenai manajerial pembelajaran daring siswa sekolah dasar. Nah, mau nanya nih, pandangan kakak-kakak terkait pembelajaran daring terutama bagi siswa sekolah dasar gimana? Oke, dari saya ya. Masa pandemi COVID. Sejak virus corona ini mulai merebak luas pada awal tahun 2020 ya, pemerintah mulai menerapkan PSBB dan menutup kegiatan-kegiatan yang memungkinkan tatap muka langsung. Jadi semua kegiatan diubah, dilakukan dengan cara online, termasuk dengan sistem pendidikan kita. Terkait dengan pembelajaran daring selama masa pandemi COVID, menurut saya pembelajaran secara daring ini bisa dirasa kurang efektif, tapi karena pemerintah telah menetapkan kebijakan ini, baik itu untuk universitas, sekolah menengah atas, dan maupun sekolah dasar. Untuk sekolah dasar sendiri, tentu banyak kesulitan yang dihadapi dalam menjalani proses pembelajaran secara daring ini. Ya, karena banyak kendala, baik itu dari sinyal, keadaan kondisi daerah, dan lain-lain. Saya rasa kalau untuk dikatakan
bahwasannya kegiatan ini baik atau enggak untuk dunia pendidikan, menurut saya baik nggak baik, efektif nggak efektif, mau nggak mau, enak nggak enak, emang kita tetap harus menjalankan proses pendidikan. Pemilihan proses pendidikan secara daring ini merupakan salah satu-satunya cara yang bisa kita tempuh untuk tetap menempuh pendidikan dan memperoleh materi pembelajaran. Terima kasih. Selanjutnya mungkin kalau Aris boleh nambahin? Kalau menurut saya, pembelajaran daring yang dilakukan oleh saat ini dengan peserta didik sekolah dasar sepertinya ya kurang efektif. Karena kan apalagi peserta didik anak SD itu bisa dibilang sangat sulit buat kayak diterapkan dalam pembelajaran setiap hari. Jadi menurut saya itu nggak efektif dan sulit. Ya. Cepat-cepat. Selanjutnya itu gimana nih Kak peran guru sebagai pemimpin di dalam kelas dalam memanajemen kelasnya apalagi selama pembelajaran daring ini? Seperti yang kita ketahui, peran guru itu sangat penting di dalam pendidikan, apalagi di dalam kelas. Pasti harus ada yang memimpin supaya peserta didik itu menjadi punya motivasi, terus juga dapat memberikan kreativitas kepada peserta didik tersebut. Apakah peran orang tua juga dapat mengefektifkan pembelajaran daring ini, Kak? Sepertinya tergantung dengan gurunya sih. Dan juga kebanyakan sih kurang efektif, apalagi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi ini dengan orang yang susah sinyal di daerah-daerahnya pasti bakalan nggak bisa masuk di aplikasi tersebut. Oke. Apalagi kalau menurut saya, peran guru sebagai pemimpin dalam manajemen kelas untuk siswa sekolah dasar dalam masa pendidikan itu. Seperti guru itu orang yang memimpin, orang yang menjadi tonggak di dalam sebuah kelas ya. Selama masa pendidikan ini pasti guru harus mengotak gimana caranya, gimana metode belajar yang paling efektif di masa pendidikan ini dengan menggunakan pembelajaran. Pastinya metode yang digunakan antara tatap muka langsung dengan sistem pembelajaran sangat berbeda. Oleh sebab itu, sebagai guru, kita harus mampu memanajemen kelas, memutar otak bagaimana supaya penyampaian materi tetap bisa efektif dan tetap bisa diterima dengan baik oleh peserta didik di tengah pembelajaran secara daring ini. Karena seperti kita ketahui ya, untuk ukuran anak sekolah dasar pastinya sangat sulit untuk bisa mengelola informasi, menangkap informasi, dan menganalisis informasi sendiri. Sementara sebagai guru, kita harus tetap memastikan bahwasannya materi yang kita sampaikan itu benar-benar bisa diserap dengan baik oleh peserta didik. Oleh sebab itu, sebagai guru, kita harus mampu menyesuaikan keadaan, menyesuaikan setiap keadaan, setiap perubahan, supaya pembelajaran ini tetap bisa berjalan dengan baik. Oke, sama yang seperti saya tanyakan tadi kepada Kak Ricis, peran orang tua juga bisa mempengaruhi nggak sih Kak, efektifnya terjadinya pembelajaran daring ini? Ya, orang tua juga memegang peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran secara daring ini. Namun dalam hal ini orang tua memegang peran penting, diantaranya
sebagai di antaranya nih orang tua sebagai pendamping bagi anak-anaknya dalam melakukan proses pelajaran secara daring. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, untuk ukuran anak SD kan masih sulit tuh untuk menganalisis informasi dan menggali informasi. Sementara dengan pembelajaran daring pasti akan lebih sulit lagi. Jadi peran orang tua di sini adalah sebagai pendamping, tetapi seringkali peran orang tua di sini sering disalahgunakan. Contohnya, tugas-tugas yang diberikan oleh guru malah dikerjakan oleh orang tua, bukan mendampingi, malah mengambil alih tugas yang diberikan oleh guru. Ini salah satu hal yang dapat menghambat keefektivitasan proses pembelajaran secara daring, karena artinya yang paham materi bukan anaknya, tapi malah orang tuanya. Dan juga orang tua memegang peran penting, diantaranya kalau misalkan pembelajaran secara daring ini terus berlanjut, artinya orang tua harus mampu paham dengan teknologi. Sementara banyak orang tua di luar sana yang belum paham dengan teknologi saat ini. Oke. Selanjutnya ya, Kak. Gimana nih guru bisa memastikan bahwa materi-materi yang dia berikan kepada peserta didik dapat dipahami oleh peserta didik tersebut? Sepertinya Kak. Ya dulu ya. Bisa boleh. Pertanyaannya? Bagaimana guru bisa memastikan bahwa materi-materi yang diberikannya bisa dipahami oleh peserta didik? Okay. Untuk memastikan bahwasannya materi tersebut bisa diserap atau tidak oleh peserta didik, sebenarnya sama saja seperti metode tatap muka, bisa dilakukan dengan ujian-ujian esai maupun pilihan ganda. Kalau misalkan selama pembelajaran daring ini kan untuk melakukan pengetesannya, seperti ini sebagai contoh ya, seperti sudah diterapkan di beberapa sekolah di sekitar lingkungan saya. Beberapa sekolah menerapkan sistem sekolah acak. Maksudnya tuh misalnya kelas 1 sekolah tatap muka hari ini, kelas 2 sekolah tatap muka hari ini. Nah, di waktu tatap muka itu guru bisa melakukan tes atau tes-tes kemampuan mahasiswa untuk membuktikan bahwasannya materi yang dia sampaikan selama seminggu belakangan itu benar-benar bisa diserap dengan baik. Mungkin kalau Kak Rizky gimana nih, Kak? Kak Ricis masih di mute suaranya. Kak Ricis suaranya masih di mute. Oke, kayak Kak Ricis senengan nih buat ini menjelaskan sampai Kak Ricis, suaranya masih di mute. Suaranya masih di mute. Oh iya. Mohon maaf karena di sini agak panik gitu kan, jadi tadi mute dulu dan kakak pun lupa buat. Oke, nggak apa-apa Kak. Oke, ini Kak, saya ulang ya Kak pertanyaannya. Iya. Gimana guru bisa memastikan bahwa materi yang dia ajarkan itu bisa dipahami oleh peserta didik? Ya, gini, guru itu kan sangat harus bisa memahami karakter peserta didik tersebut. Jadi dia harus bisa dapat berinteraksi dengan murid-murid itu dengan baik. Kalau biasanya sih guru-guru itu harus bisa memberikan tugas-tugas kepada mereka agar bisa tahu mereka pahamnya sampai mana, dan juga guru itu juga harus memperhatikan murid-murid tersebut.
Oke. Saya juga mau mempertanyakan tadi nih yang Kak Ayu jelasin, kan tadi dijelaskan bahwa di daerahnya dilaksanakan pembelajaran tatap muka nih. Itu kan dilakukan di daerah yang zonanya hijau. Nah, gimana kalau daerah-daerah yang masih zona merah gitu, Kak? Oke, untuk daerah-daerah zona merah ya. Untuk daerah-daerah zona merah kan nggak memungkinkannya untuk melakukan tatap muka baik itu seminggu sekali, sebulan sekali, ataupun 6 bulan sekali, nggak memungkinkan ya. Oleh sebab itu, selama pembelajaran daring ini kita banyak sekali mengenal aplikasi-aplikasi belajar yang bisa kita gunakan untuk membantu mengefektivitaskan proses pembelajaran daring. Contohnya yang sedang kita pakai ini Zoom Meeting. Menurut saya Zoom Meeting ini cukup membantu lah dalam melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Karena melalui aplikasi-aplikasi yang bisa memungkinkan untuk tatap muka walaupun tidak secara langsung ini, guru-guru juga tetap bisa memperhatikan apakah murid-muridnya bisa mencerna materi yang dia sampaikan dengan misalnya memberikan pertanyaan-pertanyaan secara random kepada mereka saat melakukan Zoom meeting seperti ini. Masih banyak aplikasi-aplikasi lain yang bisa kita gunakan, contohnya Google Meet atau grup WhatsApp yang biasa digunain ya, grup WhatsApp. Tapi kalau menurut saya grup WhatsApp kurang efektif ya. Menurut saya yang sangat membantu memang aplikasi-aplikasi seperti Zoom Meeting dan sejenisnya yang seperti inilah. Oke. Gini Kak Ayu, saya mau sanggah sebentar. Oke, silakan Kak. Tapi gini, karena kan kebanyakan guru-guru yang kurang memperhatikan sinyal peserta didiknya itu, dia kan nggak mau tahu nih, misalnya sinyal dia yang satu hilang, yang satunya bagus, tapi dia tetap harus bisa, yang hilang itu harus bisa masuk, gitu kan. Tapi guru itu bisa nggak sih sebenarnya kayak mengertikan atau gimana ya cara ngomongnya itu? Paham ya. Oke, untuk sebenarnya posisi guru di sini juga lebih sulit ya, karena yang pertama dia nggak bisa menyamaratakan kendala dan masalah masing-masing di daerah ya. Contohnya sinyal, ada yang ada sinyal, ada yang nggak ada sinyal. Posisi guru sangat-sangat sulit karena gini, kalau menunggu semuanya punya sinyal nggak mungkin. Ya susah sih sebenarnya. Iya, pembelajaran juga nggak sangat tidak efektif kalau menunggu semua punya sinyal. Tapi kalau misalkan meninggalkan orang-orang yang nggak punya sinyal, itu juga tidak efektif sebenarnya. Mungkin yang bisa ditempuh pembelajaran online, ada beberapa orang yang nggak bisa ikut meeting atau ikut pembelajaran, mungkin bisa digantikan dengan menyusul atau yang lainnya lah, tugas lainnya dari gurunya. Oke. Selanjutnya nih Kak, tadi kan peran guru nih, sekarang peran kepala sekolah dan pemerintah agar dapat mengefektifkan terlaksananya pembelajaran daring ini. Gimana Kak? Peran apa Kak? Ulangin. Peran kepala sekolah dan pemerintah Kak. Oke, saya akan bahas sedikit tentang peran kepala sekolah. Kak bisa diulangin soalnya sinyalnya putus Kak. Oke. Bagaimana peran kepala sekolah dan pemerintah Kak dalam mengefektifkan pembelajaran daring ini? Gini, seperti yang kita ketahui, pemerintah kan udah ada memberikan bantuan kuota. Kak Ricis ke mute. Ya. Gimana? Peran kepala sekolah atau pemerintah Kak dalam mengefektifkan pembelajaran daring ini, gimana menurut Kakak?
kakak akan membahas yang peran pemerintah dulu. Seperti yang kita ketahui, pemerintah kan sekarang udah ada nih memberi bantuan kuota kepada peserta didik agar peserta didik bersemangat dalam melakukan pembelajaran daring di rumah masing-masing. Jadi mungkin dengan seperti itu pemerintah dapat membantu peserta didik tersebut. Dan juga pemerintah kan sekarang ada mengurangin tugas-tugas peserta didik tersebut. Jadi agar peserta didik tersebut tidak keberatan dalam melakukan pembuatan tugas-tugasnya. Oke, kalau Kak Ayu gimana Kak? Oke, kalau dari segi peran kepala sekolah, kalau guru tadi memanajerial kelas. Gimana Kak? Jelas suaranya? Iya Kak, Iya jelas. Kak. Sekarang Kak Ayu lagi. Oke, kalau misalkan saya akan ngebahas tentang peran kepala sekolah ya. Kalau misalkan guru tadi sebagai pemimpin di dalam kelas, artinya dia harus memanajerialkan kelas. Kalau kepala sekolah ini harus memimpin para guru-guru tadi. Gimana caranya dia bisa memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru ini untuk melakukan pembelajaran secara daring. Karena sebenarnya pembelajaran secara daring ini yang belajar yang pertama kali itu bukan cuman kita sebagai peserta didik, tapi guru juga belajar untuk melakukan proses belajar secara daring, karena sebenarnya kita sama-sama masih belajar dan belum tahu ya. Jadi peran kepala sekolah di sini adalah memberikan pelatihan kepada guru-guru tentang bagaimana metode dan sistem pembelajaran yang paling efektif untuk digunakan, terutama ini ya pelatihan dalam mengenali teknologi, apalagi untuk guru-guru yang sudah bisa dikatakan tua ya dan belum menguasai teknologi. Nah, itu menurut saya penting banget karena kalau misalkan gurunya nggak paham teknologi, gimana dia mau menjalankan proses pembelajaran secara daring? Sementara daring itu satu-satunya teknologi yang bisa digunakan untuk melakukan proses pembelajaran. Oke, karena durasi satu pertanyaan lagi nih, pertanyaan terakhir. Harapan kakak terhadap pembelajaran selanjutnya. Dengar-dengar nih kan katanya pembelajaran akan dilakukan tatap muka. Gimana nih Kak menurut kakak? Harapan kakak maksudnya? Dari kakak aja deh dulu. Oke, kalau untuk harapan ya, kayaknya sebagian besar orang berharap tahun depan kita belajar udah mulai offline ya. Karena dengar-dengar kan tahun depan kita belajar offline. Kalau memang keadaan memungkinkan untuk offline, ya lebih baik offline daripada online. Kalau misalkan memang belum memungkinkan, mungkin bisa menerapkan metode yang seperti yang sekolah-sekolah sebelumnya saya jelaskan tadi ya. Bisa dengan cara seminggu sekali mengadakan tatap muka, misalnya untuk melakukan praktek-praktek untuk materi-materi yang memang harus praktek. Tapi kalau untuk bicara harapan, pastinya semua orang berharap tahun depan kita udah belajar offline lagi. Pasti udah pada rindu belajar masa-masa kumpul sama teman, belajar tatap muka langsung, diskusi langsung, karena pasti lebih asik. Iya. Pak Rizky nih, harapan kalau harapan saya sih misalnya nih tahun besok kita udah mulai kuliahnya tatap muka secara langsung ya alhamdulillah, karena kalau daring ini kan sepertinya udah mulai susah sinyal, terus juga pasti sangat bosan dalam melakukan pembelajaran secara daring. Nah, dan juga waktu kuliah daring nih pasti kayak sepertinya bukan saya aja sih yang ngerasain. Misalnya gimana ya, mungkin bosan terhadap
Ya karena tugas juga, terus juga ngelihat HP terus itu ngerasanya pusing atau. Oke, baiklah. Makasih nih buat Kak Ayu dan Kak Rizky yang sudah nemenin saya kali ini buat ngobrol-ngobrol santai. Dan juga selalu saya ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat di luar. Dan sekian ngobrol santai kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.